Kalimat Pak Prabowo tenang, saya sudah di sini, itu loyalitas tulus? Atau kode bahwa orbit kekuasaan sedang dijaga dari dalam? Nama Gibran Raka Buming Raka langsung masuk. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Ini tanpa basa-basi. Santai tapi tajam. Seperti ngobrol di warung kopi, tapi kopinya pahit, tanpa gula, dan sendoknya dari logika. Pertama, kita hadapi dulu premis besarnya. Negara dikendalikan oligarki, presiden dianggap tahu ada perampokan negara, tapi baru bereaksi setelah duduk di kursi kekuasaan. Nah, di sini saja sebenarnya sudah ada dua lapis sindiran. Lapisan pertama, sindiran ke sistem. Lapisan kedua, sindiran ke kepemimpinan. Logikanya sederhana tapi pedih. Kalau seseorang tahu rumahnya bocor, tapi baru nambal setelah airnya banjir sampai ruang tamu, publik pasti mikir, ini telat sadar atau pura-pura nggak lihat. Nah, narasi ini bermain di wilayah abu-abu itu. Tidak menuduh terang-terangan, tapi menggiring kesan bahwa ada fase panjang di mana kebocoran dibiarkan terjadi. Dan ketika kita bicara presiden, nama yang otomatis ada di kepala publik tentu Joko Widodo. Disinilah narasi bekerja halus tapi dalam. Bukan bilang beliau salah, bukan. Tapi menyisipkan pertanyaan, kalau semua data soal kebocoran dan dominasi oligarki itu akhirnya diketahui, berarti sebelumnya bagaimana? Tidak tahu? Atau tahu tapi belum bisa bertindak? Atau tahu tapi situasinya belum memungkinkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sebenarnya lebih berbahaya daripada tuduhan langsung. Karena tuduhan bisa dibantah. Tapi pertanyaan retoris, dia tinggal di kepala publik, berputar-putar, dan pelan-pelan menggerus kepercayaan. Sekarang masuk ke isu kedua, konflik loyalitas politik. Kalimat sederhana, Pak Prabowo tenang saya sudah di sini. Kedengarannya kalimat biasa. Kalimat loyalitas. Kalimat penegasan posisi. Tapi politik itu bukan dunia anak pramuka yang semua orang jujur dan lurus. Politik itu dunia tafsir. Satu kalimat bisa punya tiga arti, tergantung siapa yang membaca dan dengan kacamata apa. Disinilah nama Gibran Raka Buming Raka mulai diseret masuk dalam narasi. Bukan untuk diserang langsung, tapi untuk ditempatkan di ruang yang ambigu. Seolah-olah publik diajak mikir, ini kalimat loyalitas tulus atau kalimat positioning dalam peta kekuasaan? Ini dukungan ideologis atau sekadar pernyataan bahwa saya ada di lingkar dalam? Dan publik kita itu, maaf saja, kadang lebih cepat percaya tafsir sinis daripada tafsir polos. Karena pengalaman politik kita panjang, kita sudah terlalu sering melihat politisi berubah sikap secepat ganti jaket. Jadi begitu ada kalimat yang ambigu, publik langsung pasang mode curiga. Mode default. Jangan-jangan ini bukan soal loyalitas, tapi soal memastikan tetap berada di pusat orbit kekuasaan. Nama Prabowo Subianto dalam konteks ini jadi semacam jangkar, karena kalimat itu ditujukan kepadanya. Tapi justru disitulah permainan narasi terjadi. Seolah-olah ada pertanyaan tak terucap. Loyalitas ke siapa? Ke figur? Ke kekuasaan? Atau ke konfigurasi politik yang lebih besar? Lanjut ke poin ketiga. Kekuasaan dipengaruhi elit ekonomi. Ini isu klasik. Dari zaman Orde Lama sampai Orde sekarang, cerita ini selalu muncul. Tapi kenapa tetap laku? Karena publik merasakan dampaknya. Harga kebutuhan naik, proyek besar jalan terus, undang-undang strategis disahkan cepat sekali, tapi perlindungan rakyat sering terasa lambat. Dari situ muncul logika sederhana. Kalau yang cepat disahkan, yang berkaitan dengan kepentingan modal, wajar kalau publik menyimpulkan ada pengaruh besar dari elit ekonomi. Narasi ini lalu mengarah ke satu kesan. Pemerintah tidak sepenuhnya independen. Bukan berarti boneka, tapi seperti pemain catur yang langkahnya harus mempertimbangkan banyak bidak tak terlihat. Seolah-olah keputusan politik bukan cuma hasil pertimbangan negara, tapi juga hasil negosiasi dengan kekuatan ekonomi raksasa yang punya daya tekan luar biasa. Sindiran di sini halus tapi kejam. Pemerintah digambarkan bukan sepenuhnya bebas menentukan arah, tapi harus berdansa dengan para pemilik modal. Dan kalau tidak berdansa, musiknya bisa dihentikan. Ekonomi goyang, investasi kabur, pasar panik. Jadi negara seperti berjalan di atas tali, menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan tekanan elit ekonomi. Masuk ke poin keempat. Presiden disebut mempresentasikan skala perampokan negara lengkap dengan angka dan sektor. Kedengarannya heroik, dramatis.
Seolah-olah pemimpin akhirnya membuka kotak hitam yang selama ini tertutup rapat. Tapi disinilah paradoksnya. Kalau datanya sudah sedetail itu, publik pasti bertanya dengan nada getir. Kenapa baru sekarang dipaparkan? Narasi ini tidak menuduh presiden menutupi. Tidak. Tapi menanamkan kesan bahwa kebocoran itu bukan barang baru. Sudah lama, sudah sistemik. Dan pengungkapannya baru muncul setelah tekanan politik dan dinamika kekuasaan mencapai titik tertentu. Jadi muncul pertanyaan liar di benak publik. Apakah ini murni penegakan hukum atau juga bagian dari momentum politik untuk merapikan ulang peta kekuasaan ekonomi? Politik memang kejam. Kebenaran sering tidak berdiri sendirian. Dia berjalan berdampingan dengan timing. Dan timing dalam politik seringkali menentukan bagaimana sebuah tindakan dibaca publik. Sebagai keberanian atau sebagai langkah strategis yang terlambat. Poin kelima menyentil lingkar kekuasaan. Disebut ada figur-figur yang tidak terlihat kaya, tidak mencolok, tapi justru berperan sebagai penghubung oligarki dengan kekuasaan. Ini sindiran kelas berat. Karena menyerang bukan pada kemewahan yang tampak, tapi pada pengaruh yang tersembunyi. Publik langsung terbayang sosok-sosok yang tidak pernah muncul di panggung, tapi selalu ada di ruang rapat tertutup. Mereka tidak punya baliho, tidak punya jabatan formal yang mencolok. Tapi setiap kebijakan besar, setiap keputusan strategis, selalu ada jejak bayangan mereka. Dan narasi seperti ini membuat publik semakin percaya bahwa kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh pejabat resmi, tapi juga oleh jaringan informal yang tak kasat mata. Ini yang membuat rakyat kadang sinis. Mereka memilih pemimpin lewat pemilu, tapi merasa keputusan penting negara justru lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak pernah mereka pilih. Disitulah rasa frustasi tumbuh. Pelan-pelan, tapi pasti. Poin keenam, konsistensi politik Gibran. Nah, ini yang paling sensitif sekaligus paling menggigit, karena menyentuh motif. Ketika langkah politik seseorang ditafsirkan sebagai kalkulasi kekuasaan, bukan murni ideologis, maka yang diserang bukan kebijakan, tapi karakter politiknya. Narasi ini seolah ingin berkata, apakah langkah-langkah politik itu lahir dari keyakinan atau dari kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pusat kekuasaan? Ini pertanyaan berat. Dan tidak ada politisi yang nyaman ditanya seperti itu. Karena jawabannya tidak pernah hitam putih. Publik Indonesia sebenarnya tidak terlalu naif. Mereka tahu politik itu penuh kompromi. Tapi publik juga punya insting kuat soal ketulusan. Begitu ada kesan bahwa langkah politik lebih didorong oleh kalkulasi posisi daripada prinsip, maka kepercayaan mulai goyah. Pelan, tapi pasti. Seperti retakan kecil di kaca. Awalnya tidak kelihatan, lama-lama menjalar. Ringkasnya, narasi ini membangun satu gambaran besar. Kekuasaan berada dalam bayang-bayang oligarki. Presiden dianggap mengetahui masalah sistemik, tapi terlambat bereaksi. Dan wakil presiden dipersepsikan berada di wilayah abu-abu loyalitas politik. Tidak ada tuduhan eksplisit, tidak ada kata-kata kasar. Tapi setiap poin seperti anak panah kecil yang ditembakkan bertubi-tubi. Satu mungkin tidak terasa, tapi 10, 20, lama-lama menancap semua di persepsi publik. Dan kita harus jujur, politik modern itu bukan cuma soal fakta, tapi soal persepsi. Persepsi yang dibangun terus-menerus, diulang dengan bahasa analitis, dikemas seolah objektif, padahal arah emosinya jelas, menimbulkan keraguan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi keraguan yang tenang. Dan justru keraguan yang tenang itu lebih berbahaya. Karena dia tidak membuat orang berteriak. Dia membuat orang diam, lalu pelan-pelan menjauh dari kepercayaan. Disinilah kekuatan sekaligus bahaya narasi semacam ini. Ia tidak memaksa orang membenci. Ia hanya mengajak orang bertanya. Tapi pertanyaannya diarahkan, dipilih, disusun, sehingga ujungnya publik sampai pada kesimpulan sendiri. Jangan-jangan selama ini kekuasaan tidak sepenuhnya berada di tangan negara, tapi juga dipegang oleh kekuatan ekonomi besar yang bergerak di balik layar. Dan kalau kesimpulan itu sudah tertanam di kepala publik, klarifikasi sehebat apapun sering terlambat. Karena yang dilawan bukan lagi data, tapi perasaan curiga yang sudah tumbuh. Politik boleh berubah, kebijakan boleh diperbaiki, tapi rasa curiga publik itu seperti noda tinta di kain putih. Bisa dicuci berkali-kali, tapi bekasnya sering tetap ada, samar, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Pada akhirnya narasi seperti ini tidak sedang berteriak. Dia justru berbisik, tapi bisikannya konsisten, pelan, terukur, dan itu yang bikin berbahaya.
Karena publik kita ini bukan lagi masyarakat yang gampang ditipu dengan slogan besar. Mereka sekarang lebih percaya pada pola, pada kecenderungan, pada kok kebetulan terus sih yang muncul berulang kali. Bayangkan begini, kalau satu kebijakan dianggap pro-oligarki, orang mungkin masih bilang, ya sudahlah, kebetulan. 2 kali orang mulai melirik, 3 kali orang mulai mencatat, 10 kali? Maaf, itu bukan kebetulan lagi. Itu pola. Dan politik yang sudah terbaca polanya akan sulit mengembalikan kepercayaan publik hanya dengan retorika moral. Disinilah narasi tentang era Joko Widodo, jadi seperti pisau bermata dua. Di satu sisi beliau digambarkan sebagai sosok yang akhirnya berani membuka data kebocoran dan dominasi elit ekonomi. Terlihat tegas, terlihat marah, terlihat sadar bahwa ada masalah besar di tubuh negara. Tapi di sisi lain, publik yang sinis akan bertanya, kalau sekarang bisa tahu sedetail itu, kenapa dulu tidak dibongkar sekeras ini? Kenapa seolah-olah kesadaran itu datang belakangan bukan sejak awal? Pertanyaan itu tidak selalu adil. Tapi politik bukan soal adil atau tidak. Politik soal persepsi. Dan persepsi publik seringkali lebih kejam daripada fakta. Lalu masuk ke figur Gibran Rakabuming Raka. Disinilah narasi ini bermain halus tapi menusuk. Ia tidak menuduh Gibran salah. Ia tidak bilang Gibran oportunis, tidak. Tapi ia meletakkan Gibran di ruang yang membuat orang bertanya. Ini posisi ideologis atau posisi strategis? Ini soal keyakinan atau soal menjaga orbit kekuasaan agar tetap stabil? Dan pertanyaan seperti itu, sekali lagi, tidak perlu jawaban. Cukup berputar di kepala publik. Cukup membuat orang mengernyit. Cukup menimbulkan jeda kepercayaan. Dalam politik, jeda kepercayaan itu seperti rem tangan. Mobil masih jalan, tapi lajunya tidak akan pernah sama lagi. Sementara bayangan Prabowo Subianto dalam konteks loyalitas menambah lapisan tafsir baru. Karena setiap pernyataan dukungan yang terdengar tegas bisa berubah jadi ambigu kalau publik merasa ada kepentingan lebih besar di belakangnya. Loyalitas dalam politik tidak pernah dibaca hanya dari kata-kata, tapi dari konsistensi langkah. Dan publik sekarang jeli. Mereka mencatat. Mereka membandingkan. Mereka mengingat. Yang paling getir dari semua ini sebenarnya bukan soal benar atau salah. Tapi soal kepercayaan yang pelan-pelan terkikis oleh kesan bahwa negara berjalan tidak sepenuhnya di atas rel kepentingan rakyat, melainkan harus berbagi jalur dengan rel kepentingan elit ekonomi. Rakyat tidak selalu bisa melihat negosiasi di ruang tertutup, tapi mereka bisa merasakan dampaknya di kehidupan sehari-hari. Harga naik, proyek besar megah, tapi kesejahteraan terasa jalan di tempat. Disitulah kecurigaan tumbuh, subur, tanpa perlu disiram propaganda. Penutupnya sederhana tapi pahit. Narasi ini tidak perlu membuktikan semuanya benar, ia hanya perlu cukup masuk akal agar publik berkata, ya juga ya. Dan ketika kalimat ya juga ya, itu sudah muncul di benak jutaan orang, disitulah pertarungan politik sebenarnya dimulai. Bukan lagi di podium, bukan di debat resmi, tapi di ruang batin publik yang diam-diam menilai apakah kekuasaan benar-benar milik negara atau hanya dipinjamkan sementara oleh kekuatan yang lebih besar di balik layar.